Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini boleh bersekolah minggu bersama. Tuhan, berkatilah ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke, langsung mau sapa ya untuk adik-adik semuanya. Shalom. Apa kabar adik-adik? Biasa? Yes. Sekali lagi langsung mau sapa dengan lebih semangat ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa? Yes. Yuk langsung mau undang adik-adik tuh berdiri. Kita mau bersukacita bersama untuk Tuhan. Kita mau angkat pujian, big or small, short and tall, semuanya dicintai oleh Tuhan. Yuk kita mau angkat pujian kembali. Jesus, I love you, I want you, and I need you. Sambil dengan sikap berdoa ya adik-adik. I
Shalom adik-adik. Nah, minggu ini jumpa lagi nih sama Lause dalam cerita sekolah minggu. Nah, tadi kita semua sudah memuji Tuhan dan waktunya sekarang kita untuk mempersiapkan diri mendengar cerita firman Tuhan. Wah, adik-adik udah pada siap belum dengar cerita firman Tuhan? Nah, adik-adik, kita hari ini akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang satu tokoh yang luar biasa yang diberikan kekuatan oleh Tuhan, tapi ternyata kekuatannya itu hilang. Wah, kok bisa ya? Kenapa bisa begitu, Lause? Nah, jawabannya nanti kita akan temukan di video yang akan kita saksikan. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami boleh mengerti cerita firman Tuhan dengan baik. Tuhan, kami mau taat, kami mau duduk dengan tenang, dan Tuhan masuk ke dalam hati kami, memberikan kami pengertian dalam cerita yang kami dengarkan. Tuhan terima kasih, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat menyaksikan videonya. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin.
Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delila lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk melakukan perlawanan. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Lalu berdoalah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu. Sehingga gedung itu roboh, menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah adik-adik, Simson telah diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tapi Simson tidak menjaganya dan mempergunakannya dengan baik. Sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicukil, ia dipenjara, dan ia jadi bahan tertawaan musuh-musuhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi banyak hal istimewa, terutama keselamatan. Halo adik-adik, nah tadi kita udah mendengarkan cerita tentang Simson. Kita melihat bahwa Simson diberikan kelebihan oleh Tuhan, memiliki kekuatan yang hebat. Buktinya tadi Simson bisa mengalahkan seekor singa sendirian. Dan Simson bisa mengalahkan begitu banyaknya prajurit Filistin. Nah adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan memberikan kelebihan nih kepada Simson. Bukan cuma Simson, tapi setiap kita juga diberikan kelebihan masing-masing sama Tuhan. Contohnya, adik-adik nih ada yang pintar gambar, ada yang pintar menari, ada yang pintar bernyanyi, ada yang pintar apa lagi? Banyak ya, banyak kelebihan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, dari kelebihan-kelebihan itu, Tuhan mau kelebihan kita digunakan untuk kebaikan ya adik-adik. Seperti Simson tadi, Simson diberikan kelebihan itu untuk menjadi penolong bagi bangsa Israel yang waktu itu dijajah oleh orang-orang Filistin. Nah adik-adik, yang kita mau pelajari adalah tentang Simson yang jatuh kepada tipuan Delila. Kenapa Simson bisa jatuh di tipuan Delila? Karena Simson tidak mengandalkan Tuhan. Jadi Simson mudah dibohongi adik-adik. Sehingga apa yang terjadi? Rambut Simson yang menjadi sumber kekuatannya dipotong. Lalu Simson menjadi lemah. Nah adik-adik, kita belajar ya untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ketika kita punya kelebihan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus selalu berdoa, minta pertolongan Tuhan. Berdoa untuk apa? Berdoa supaya kita tidak mudah terbawa oleh orang-orang yang mengajak kita untuk berbuat jahat dengan kelebihan kita, untuk berbuat hal-hal yang tidak baik dengan kelebihan yang kita punya. Misal adik-adik pinter bernyanyi. Nah, adik-adik harus berdoa supaya kelebihan itu bisa digunakan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar adik-adik dengan suara yang indah. Ya, pintar main musik, kalian bisa gunakan untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan di gereja. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar ya, yang pertama untuk selalu mengandalkan Tuhan, supaya kita jangan seperti Simson yang mudah jatuh
dan mudah dibohongin adik-adik. Karena Simpson tidak mengandalkan Tuhan dan lupa dengan Tuhan. Nah adik-adik, tapi kalian perhatiin nggak tadi? Di akhir cerita, Simpson kan berdoa nih sama Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan ketika Simpson berdoa? Tuhan mengembalikan kekuatan Simpson. Walaupun pada akhirnya Simpson juga ikut tertimpa karena ruangan itu runtuh adik-adik. Tapi kita bisa melihat nih kebaikan Tuhan yang tetap mengasihi Simpson dan mengembalikan kekuatan Simpson seperti sedia kala. Nah, adik-adik sudah mengerti kan? Kalau misalnya kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan menolong kita. Jadi, ketika kita punya kelebihan, jangan sombong ya, dan terus mengandalkan Tuhan. Oke? Nah, dari cerita hari ini, Lause punya hafalan nih untuk adik-adik. Hafalannya dari Amsal 3 ayat 7. Bunyinya, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita ulang ya, dari Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Oke? Nah, ayat hafalannya dihafal ya, dan nanti bisa dikumpulkan sama Lause-Lause di tiap kelasnya. Nah, sebelum menutup cerita hari ini, Lause mau ajak kalian berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita yang sangat bagus. Tuhan terima kasih kami boleh belajar dari Simpson untuk menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan. Anak-anak yang tidak sombong dengan kelebihan kami. Tuhan, berkati kami supaya kami bisa menggunakan setiap kelebihan yang Tuhan berikan untuk hal-hal yang baik, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sudah pada dengerin ya cerita firman Tuhan hari ini tentang apa? Tentang Simpson dan Delila. Sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh kumpulin persembahan adik-adik sambil kita mau angkat pujian Simpson orang kuat. Sayangnya dia
untuk kita udah beribadah kembali di gereja, kita dapat mengumpulkannya di gereja ya adik-adik. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang udah kita kumpulin, sama kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita sekolah minggu kita hari ini. Yuk langsung pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami boleh beribadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan pada kami semua. Kiranya itu boleh menguatkan kami dan terus mengajarkan kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan terus memelihara kami. Tuhan memberikan kami kesehatan sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk semua lause-lause yang sudah mengajar kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk keluarga kami yang menjagai kami. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati untuk anak-anak-Mu dalam sekolah, dalam kesehatan, dalam lingkungan mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa ya di ibadah sekolah minggu depan.